Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa membuat video pembelajaran buat kalian, dimana video ini berisi mengenai penjelasan LKS hidrokarbon berbasis inquiry terbimbing yang telah Ibu share di classroom kalian, dimana pada waktu itu Ibu belum memberikan arahan yang jelas terhadap apa yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan arahannya serta Ibu akan mereview kembali jawaban kalian karena banyak dari kalian yang belum bisa menjawabnya dengan benar. Nah, kalian juga mudah-mudahan bisa memahami dan tahu apa jawaban yang seharusnya ya. Oke, kita mulai saja. LKS ini adalah sarana untuk kalian mempelajari materi hidrokarbon. Di sini udah ada petunjuknya ya, petunjuk untuk siswa. Kalian harus membaca satu persatu arahannya ya. Yang pertama, baca indikator tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum pada LKPD. Jadi kalian harus baca dulu ya. Yang kedua, bimbingan dengan guru, diskusikan materi prasyarat yang tercantum pada kolom materi esensial. Ya, ini bisa kalian baca nanti. Jika kalian tidak bisa membuka file yang kemarin, Ibu akan share lagi berupa fotonya ya. Di sini ada 8 poin. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian harus jadi pembelajarannya inquiry terbimbing. Jadi kalian harus menemukan sendiri konsepnya dengan cara dibimbing oleh guru. Tapi karena kita tidak bisa bertemu, jadi Ibu akan membimbing kalian melalui video pembelajaran ini. Nah, apa saja yang harus dipelajarinya? Nah, di sini kalian baca kompetensi dasar dan kompetensi intinya ya. Yang 3.1 menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Dan yang 4.1-nya membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Dari KD 3.1 maka IPK yang harus kalian capai ada 3 poin. Yang pertama, mengkategorikan senyawa karbon. Yang kedua, menunjukkan kekhasan atom karbon dan dalam senyawa karbon. Dan yang ketiga, membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi hari ini kita akan mempelajari 3 poin ini. Mengkategorikan senyawa karbon, menunjukkan kekhasan atom karbon, dan membedakan yang mana atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Nah, ini materinya, ada materi baru dan ini materi yang akan dilanjutkan. Jadi materinya dibagi 3, ada materi yang berupa fakta, ada yang berupa konsep. Bisa kalian baca sendiri ya nanti ya, karena kan kalian udah baca sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan fokus pada jawaban jawaban dari pertanyaan yang kemarin udah kalian isi ya. Oke. Nah, ini pertemuannya karena ini membahas pertemuan kemarin, pertemuan ke-1. Ini materinya mengenai hidrokarbon.
Nah, di sini kalian juga bisa menggali informasi mengenai senyawa karbon, di mana informasi ini adalah informasi yang disediakan agar kalian bisa memahami indikator yang ke satu. Apa itu senyawa karbon? Kalian bisa baca di sini informasinya, ya. Kemudian setelah itu ada tahap eksplorasi atau pembentukan konsep, di mana dari untuk membentuk konsep di sini diberikan suatu model, yaitu di sini ada tabel senyawa karbon dan juga senyawa bukan karbon. Kalian identifikasi bagi apa perbedaan dari senyawa karbon dan senyawa bukan karbon. Contoh-contohnya yang ada di sini, tinggal kalian pahami ini perbedaannya. Coba kalian pahami apa bedanya. Misalnya di sini nih, etanol, rumus kimianya C2H5OH. Nah, kalian bisa menganalisis di sini etanol, unsur penyusunnya adalah ada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Sedangkan untuk senyawa bukan karbon, sebagai contoh adalah asam klorida, rumus kimianya adalah HCl. Di sana ada hidrogen dan juga Cl, yaitu klor. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita bandingkan dengan yang kedua. Kalian lihat urea, NH2 2 kali CO. Di sana ada nitrogen, hidrogen, dan juga karbon dan oksigen. Sedangkan untuk yang kedua, biji besi yang merupakan senyawa bukan karbon, rumus kimianya Fe2O3. Besi 2O3 terdiri dari besi dan juga oksigen. Kalau kita lihat di sini, perbedaan yang paling mencolok adalah etanol dan urea pasti mengandung karbon. Nah, karena di sini disebutnya juga senyawa karbon, pasti yang namanya senyawa karbon pasti mengandung unsur karbon senyak. Sedangkan senyawa yang bukan karbon di sana tidak ada karbonnya. Nah, itu inti dari perbedaan senyawa karbon dan senyawa bukan karbon. Kalian juga bisa melihat di sini sukrosa dan juga gas metana tidak mengandung karbon, sedangkan bauksit dan garam dapur tidak mengandung karbon. Nah, di sini ada pertanyaan kunci. Jadi di sini kalian harus ingin mengisi. Jadi kalian kemarin harusnya mengisi yang ini, ya, pertanyaan kunci. Nah, gimana cara jawabnya? Ibu akan beri contoh soal yang nomor 1. Oke, Ibu lihat dulu, aktifkan dulu penanya. Oke, berdasarkan model 1, unsur apa saja yang terdapat pada contoh senyawa? Karbon. Nah, makanya di sini ini adalah bahan untuk menganalisis. Tadi kan etanol, unsur apa saja? Jadi kalian jawab di sini ada unsur C. Mana bentar ya. Penanya kita aktifkan dulu. Oke. Penanya oke, bentar. Nah, ada etanol itu ada C, H, dan juga O, gitu kan ya. Nah, sedangkan yang urea ada N, ada karbon, H, dan juga O. Nah, untuk sukrosa dan juga metana kalian analisis dari senyawa yang ada di tabel tadi. Nah, apa unsur yang terdapat pada sukrosa dan juga gas metana. Begitupun soal yang nomor 2, kalian harus cari unsur apa yang terkandung di dalamnya. Nah, itu yang harus kalian jawab seharusnya ya. Tapi kemarin kalian juga bisa menganalisis sendiri apakah kalian itu menjawabnya sudah benar atau belum. Nah, dari pertanyaan 1 dan 2, maka kalian itu harus bisa menyimpulkan, di mana dari pertanyaan ketiga itu ditanyakan berdasarkan jawaban soal nomor 1, apakah ada unsur yang sama pada keempat senyawa karbon tersebut? Jika ada, unsurnya apa? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau di soal nomor 1 unsur yang samanya itu adalah ada unsur karbon. Nah, jadi di sini
kalian bisa menjawab di sini unsur yang sama adalah karbon. Ya, unsurnya samanya adalah karbon. Nah, terus soal yang nomor 4. Bentar, ke penanya nggak aktif. Ibu aktifkan dulu penanya ya. Jadi di sini apakah ada unsur yang sama? Jawabannya adalah ada. Mana penanya? Gunakan jari. Oke. Ada. Unsur apa? Unsur karbon. Nah, gitu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang yang nomor 4. Berdasarkan soal nomor 1, apa saja unsur penyusun senyawa karbon? Nah, ini yang harus kalian simpulkan. Jadi, di dalam senyawa karbon pasti ada unsur karbon, ada juga hidrogen dan juga oksigen. Jadi, dari keempat senyawa tersebut harus memiliki unsur yang sama. Ternyata unsur yang samanya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalian biar memudahkan, kalian bisa lihat lagi ya gambar dari materi ini. Yang lebih baik biar kalian mudah, kalian juga bisa ngeprint dulu bahannya biar ketika ibu ngobrol udah ada materinya ya. Kemudian yang nomor 5, berdasarkan jawaban soal nomor 2, apakah ada unsur yang sama pada keempat senyawa bukan karbon tersebut? Nah, ini juga sama, kalian tinggal analisis, sama seperti soal nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 6 juga sama. Jadi kalian menganalisisnya satu-satu ya. Nah, ini latihannya yang merupakan tahap aplikasi. Di sini kalian harus menentukan senyawa tersebut apakah senyawa karbon atau bukan karbon. Nah, kita lihat jawabannya ya. Oke, yang pertama C6H12O6. Nah, karena ada karbon, hidrogen, dan O6 berarti ini termasuk senyawa karbon. Nah, ibu singkat C. H2SO4. Nah, ada H, ada S, dan O. Karena nggak ada karbon berarti bukan karbon. Nah, bukan karbon. Kemudian yang ketiga, KMNO4 juga sama. Nggak ada karbon, jadi bukan karbon. CH3COH. Ada C, ada H, ada O. Berarti ini adalah senyawa karbon. CCl4. Nah, ada C, ada Cl4, ada Cl. Nah, ini bukan senyawa karbon, tapi ini bukan karbon. Meskipun ada C, yaitu karbon, tapi tidak ada H dan tidak ada O, maka CCl4 itu bukanlah senyawa karbon. Ya. Di ini juga bukan karbon, bukan karbon. C2H5OH karbon. H2O bukan karbon. NaCl juga bukan karbon. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang penutupnya. Kalian harus bikin kesimpulan. Silahkan kalian simpulkan dari apa yang kalian pahami dari LKPD ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai mana yang merupakan senyawa karbon, mana yang bukan merupakan senyawa karbon, kita bahas mengenai kekhasan atom karbon. Nah, di sini atom karbon ini karena jadi spesial, maka dibahas dari mulai dia itu apa, memiliki apa. Di sini atom karbon itu memiliki nomor atom, titik didih, titik lele, massa jenis, massa atom, biloks, lambang, struktur elektron, dan juga namanya. Nah, itu yang dimiliki oleh karbon. Informasinya silakan kalian baca sendiri
Eksplorasi dan pembentukan konsep model 2A atom karbon. Di sini kalian lihat karbon itu nomor atomnya 6, nomor masanya 12. Karena nomor atomnya 6, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Kalian harus ingat kembali mengenai konfigurasi elektron yang kalian pelajari di kelas 1. Nah, karena karbon memiliki kulit terakhir dan di kulit tersebut ada elektronnya, disebutnya elektron valensi. Elektron valensinya itu ada 4, yang di 2p dan di 2s, sehingga struktur Lewisnya seperti ini ya. Ada, jadi struktur Lewisnya itu seperti ini. Nah, ada 4 titik-titiknya, atau bisa dibuat seperti ini, dibikin garis. Kenapa dibikin garis? Karena si karbon ini dapat berikatan dengan yang lain. Selanjutnya, nah di sini karena karbon dapat berikatan dengan yang lain, bagaimana jenis ikatannya? Nah, ini jenis-jenis ikatannya. Ada karbon yang karbon bisa berikatan dengan H, karbon juga bisa berikatan dengan karbon gitu. Jadi ada 2 jenis, bisa berikatan dengan karbon itu sendiri atau bisa berikatan dengan H. Nah, di sini karbonnya ada 2, makanya disebutnya etana. Terus yang ini sama, ini juga ikatannya ada karbon dengan H. Nah, ada karbon dengan karbon. Karbon dengan karbonnya ada 2 ikatan karena karbonnya ada 3. Nah, jadi ada 2 ikatan. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, ya. Nah, karena C-nya ada 3 namanya propana. Semakin ke sini semakin panjang. Ini karbonnya ada 5, namanya pentana. Nanti kalian akan mempelajari juga tata nama dari senyawa karbon tersebut. Nih, ini kenapa etana, yang ini etana, yang ini propana, yang ini pentana. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang ini nih, yang ini mirip-mirip sama yang atas. Karbonnya kan ada 2, tapi ikatannya itu ada rangkap 2. Makanya disebutnya adalah etena. Diganti namanya. Kalau yang ini propena karena C-nya sama-sama 3 tapi ada ikatan rangkap 2-nya. Yang ini juga mirip sama yang atas, sama yang ini. Nah, tapi karena ada ikatan rangkap 2 maka namanya pentena. Kemudian contoh senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai. Berdasarkan bentuk rantainya yang ini. Nah, coba kalian perhatikan. Yang ini lurus. Yang ini ada cabangnya 1. Nah, yang ini ada cabangnya 1. Kalau ini melingkar. Nah, ini jenisnya. Kemudian ikatan karbon dengan atom O, N, S, dan halogen. Jadi karbon itu dapat berikatan dengan yang lainnya juga, tidak hanya antara karbon dengan karbon, karbon dengan H, juga bisa dengan yang ini. Nah, dengan O, N, S, F, C, L, B, R, dan I. Ya, itu. Makanya ketika berikatan dengan yang lainnya lagi namanya juga berubah. Yang ini etanal, yang ini etilamin, yang ini kloroetana. Kenapa seperti ini namanya? Nanti akan dipelajari. Kalian cukup tahu aja. Jadi yang namanya karbon dapat berikatan dengan C, dengan H, dengan O, N, dan juga S. Juga yang terakhir dengan halogen yang ada 4 unsur F, Cl, Br, dan Nah, ini adalah pertanyaan kunci untuk memahami materi yang atas tadi. Kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan materi yang ada di atas.
Ibu coba ya, nomor 1 aja. Yang sisanya kalian pelajari lagi di rumah. Dan ibu akan tunggu jawaban yang baru. Yang ini harus dijawab lagi, tapi harus lebih baik lagi. Jadi yang harus kalian isi adalah pertanyaan kunci ya. Baik yang tadi materi karbon, dan yang kedua materi kemasan atom karbon. Berdasarkan model 2A, atom karbon memiliki nomor atom. Nah, kalian harus kembali dulu ke atas, lihat. Model 2A berarti yang ini. Karena ibu susah ininya ya. Jadi bolak-balik model 2A. Nah, yang ini. Nah, yang ini 2A itu. Atom karbon memiliki ya, ini tulis aja ya C12 6. Kita kembali aja ke bawah. Nah, gimana? C12 6. Nomor atomnya berarti yang 6. Kan yang bawah. Nomor massa berarti 12. Elektron valensinya, nah, kembali lagi ke yang atas. Oke. Elektron valensinya dapat dilihat juga dari yang ini. Ini sebenarnya bisa di-copy ya. Di-copy gambarnya yang ini. Bisa jadi copy, cuman tapi ini berupa gambar jadi susah. Nggak apa-apa. Jadi 1S2, 2S2, 2P2. Kita lihat di sini kan ada 4. Yang titik-titik ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalian bisa jawab kalau elektron valensinya adalah 4. Mana penanya? Oke. Ada 4. Begitu. Yang nomor 2, nomor 3 juga harus diisi dengan melihat data yang ada di atas. Ya. Oke. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Udah selesai. Udah ya selesai. Oh, belum. Nah, yang ini aplikasinya. Kalian harus menentukan jenis ikatan kovalennya dari masing-masing senyawa karbon. Nah, jenisnya itu apa saja? Nah, kan di atas kan udah tahu. Yang namanya karbon kan dapat berikatan dengan karbon, dapat berikatan dengan H. Jenis ikatan kovalennya. Jadi maksudnya di sini ada yang ini kan ada 3. Nah, penanya. Ikatan kovalen itu kan ada ikatan kovalen tunggal. Jadi ada 3. Ada tunggal. Nah, ada rangkap 1 dan juga rangkap 2. Jadi kalian tinggal jawab yang mana, apakah tunggal, rangkap 1, rangkap 2. Sebagai contoh yang nomor 1, kalian lihat yang ininya aja, yang mencoloknya aja. Ini kan jadi yang dilihat adalah ikatan karbon dengan karbonnya, bukan karbon dengan H ya. Di sini berarti kalian lihat mana kok ada ya? Terlalu ke bawah. C dengan C. Nah, ini C dengan C. Ikatan rangkapnya kan 3, berarti jawabannya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Yang ini juga C dengan C, berarti rangkap 2. Yang ini C dengan C kan 1, berarti tunggal. Mudah kan? Gak ada yang susah sebenarnya ya. Tuh, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Yang ini kan tinggal diisi apakah tunggal, rangkap 1 atau rangkap 2. Terus yang nomor 2, tuliskan atom elektronegatif apa yang berikatan dengan masing-masing senyawa hidrokarbon pada tabel di bawah ini. Jadi kalian harus menentukan atom yang elektronegatif. Maksudnya di sini atom yang berikatan itu kan, karbon itu kan dapat berikatan dengan hidrogen, dengan oksigen, dengan nitrogen, dengan
halogen. Nah, di sini atom yang elektronegatifnya itu yang apa? Nah, jadi selain dengan hidrogen, apakah hidrogen seperti ini? Ini kan ada karbon, yang nomor satu itu kan ada karbon, ada hidrogen dan juga O. Berarti kalian pilih yang elektronegatif itu apakah karbon, apakah hidrogen, apa atau O. Kalau karbon pasti tidak mungkin karena karbon yang jadi titik utamanya. Karbon itu berikatannya itu apakah dengan H atau dengan O yang elektronegatif. Nah, bagaimana jawabannya? Nah, jawabannya adalah O. Kenapa O? Karena oksigen itu lebih elektronegatif dibanding dengan H. Kalian bisa cari lihat datanya di materi kelas 1. Kemudian yang nomor 2 juga ini ada yang paling yang mencolok, ada Br, berarti yang paling elektronegatif adalah Br. Begitupun dengan yang nomor 3, kalian lihat ada C, ada H dan ada Cl, berarti jawabannya kalian jawab aja sendiri ya. Yang mana coba? Oke. Selanjutnya apakah masih ada? Masih ada. Kesimpulan, silakan kalian simpulkan sendiri ya. Makanya ibu pengen kalian jawab lagi dengan lengkap ya. Kalian isi di buku tulis kalian, kemudian kalian kirimkan fotonya ke classroom, jangan ke WA. Kalaupun misalkan kalian susah sinyalnya, berusaha saja, mudah-mudahan bisa ya, karena kalau ke WA agak sedikit sulit karena berhubungan dengan kuota memori HP ya. Kalau di classroom kan enggak gitu ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan video pembelajarannya sampai di sini, di mana video ini membahas mengenai mereview materi kekhasan atom karbon yang telah kalian pelajari kemarin. Mudah-mudahan video ini membantu kalian memahami materi yang kemarin ya. Dari Ibu sekian, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.